14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat pada 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Anila Kusuma. Polisi membongkar praktik prostitusi online yang terjadi di sebuah apartemen di daerah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Pengungkapan ini berawal dari laporan seorang ibu yang menyatakan bahwa anaknya meninggalkan rumah tanpa izin bersama dengan temannya. Anak ibu tak pulang sejak 1 September. Kasubdit Renakta Diskrim Polda Metro Jaya yaitu AKBP Pujiyarto menjelaskan pihaknya menangkap 2 orang mucikari atau joki berinisial MG dan DZH. Polisi turut menyita beberapa barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain uang hasil prostitusi online sebesar Rp600.000, 2 alat kontrasepsi, handphone, akta kelahiran, serta tangkapan layar aplikasi micet. Informasi dari mancanegara pendengar terkait bentrok antar geng pecah di penjara Guayaquil, Ekuador menewaskan 116 orang. Tawuran antar geng itu juga menyebabkan 86 orang lainnya luka-luka. Presiden Guillermo Lasso langsung mengerahkan pihak militer untuk mengatasi bentrokan yang terjadi di penjara tersebut. Penjara tersebut memang dikenal dengan permasalahan yang melebihi kapasitas dan juga kekurangan staf. Para tahanan terlibat perang antar geng menggunakan senjata api dan granat. Bentrokan itu diyakini terkait dengan adanya geng pengedar narkoba dari Meksiko, Sinaloa, dan generasi Jalisco. Dari mancanegara kita beralih untuk menyimak kabar dunia olahraga. Bobby Valentinus Gunawan memukau Dewan Juri dengan torehan skor 971 di nomor Taulo Tauji Juan Putra demi memboyong medali emas wusu pertama bagi Jawa Timur di PON 20 Papua yang dilangsungkan di Merauke siang hari ini. 2 atlet Sumatera Utara, Nicholas dan Freddy, berhak atas medali perak dan perunggu nomor kombinasi pedang dan tangan kosong. Nicholas meraup poin 9.57 di Taiji Juan dan 9.55 di Taiji Jian, menyalahi poin Freddy yang tampil sedikit jeblok di tangan kosong dengan 9.31 dengan sebelumnya mengantongi 9.65 ketika bermain pedang di Taiji Jian. Sebelumnya DKI Jakarta menyapu bersih 2 medali emas yang diperebutkan pada hari pertama cabang olahraga wusu nomor taulu. Atlet pelatnas Edgar Javier Marvelo menyebutkan dan membuka keran medali tim wusu DKI Jakarta di PON 20 Papua setelah tampil dengan nilai terbaik di nomor taulu Changhuan. Emas kedua bagi DKI dipersembahkan oleh Nandira Mauriska yang tampil terbaik di nomor taulu Changhuan Putri. Cabang olahraga wusu pendengar digelar dari 29 September hingga 3 Oktober dengan memperebutkan 23 medali emas dari nomor taulu atau seni jurus dan sanda atau tanding. Untuk Anda pastikan tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Siang.
Catatan penting hari ini. Gerakan 30 September atau dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia disingkat G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam satu usaha kudeta PKI, dan mereka yang terbunuh adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Tanggal 30 September 2009, gempa bumi Sumatera Barat 2009 terjadi dengan kekuatan 7,6 skala Richter. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut kota Padang, sekitar pukul 17:15 menit. Gempa menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Menurut data Satkorlak Penanggulangan Bencana, lebih dari 1.100 orang tewas akibat gempa ini, tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Korban luka berat dan ringan mencapai 3.000 orang. Peringatan tsunami sempat dikeluarkan namun segera dicabut. Menurut sejumlah pakar kebumian, penyebab Sumatera Barat terkhusus Padang menjadi lokasi yang terdampak paling parah dari gempa tersebut karena wilayah tersebut berada dekat dengan persinggungan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Program yang sedang Anda dengarkan ini disiarkan Pro 3 RRI, Radio Berita Berjaringan Nasional dalam sesi Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Siang, dan sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa, di mana dialog ini adalah terselenggara antara Kerjasama Pusat Pemberitaan LPP RRI bersama dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Dilangsungkan di ruang Media Center Kantor Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta Selatan dan akan dipandu oleh rekan saya Puspita Ayu. Berikut ini. Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Iya, pendengar, apa yang ada di benak Anda kalau mendengar kata jaksa? Mungkin saya dan sebagian ya dari kita akan langsung berpikirnya itu soal sidang, pengadilan, kasus hukum begitu ya. Padahal sesungguhnya ternyata peran dan fungsi jaksa lebih luas dari itu. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal jaksa pengacara negara. Jadi kewenangan jaksa dalam perspektif yang berbeda. Saya sudah bersama dengan Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Ibu B. Maria Erna Elastiani SHMH. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Mbak Ayu, selamat siang pendengar dan pemirsa semuanya. Iya, saya hari ini kalau ngelihat Bu Maria langsung seger gitu. Ini nggak kebayang kalau misalnya jaksa tuh kayaknya ruwet mikirin kasus tuh enggak. Kayaknya Bu Maria mungkin enggak. Senang terus ya Bu. Senang terus begitu ya Bu Maria ya. Bu Maria, bicara soal jaksa pengacara negara, ini sebenarnya bukan kali pertama Jaksa Menyapa membahas soal jaksa pengacara negara. Karena beberapa waktu sebelum ini kita juga sudah pernah membahas pengacara negara masyarakat. Mungkin pendengar juga masih ada yang ingat waktu itu kita bahas soal kasus-kasus yang bisa ditangani atau misalnya peran tupoksinya jaksa pengacara negara itu apa saja. Tapi kalau bisa diingatkan lagi ke pendengar kita siang hari ini, sebenarnya
jaksa pengacara negara ini yang membedakan dengan jaksa-jaksa yang lain yang tadi saya bilang kalau kita bicara soal jaksa ingatnya kasus, hukum, sidang, itu apa sih Bu? Ya, memang selama ini yang diketahui atau yang lebih terkenal jaksa itu bergerak di bidang pidana gitu ya Mbak ya, kewenangannya memang di bidang pidana. Tetapi memang undang-undang sendiri memberikan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah itu sebetulnya sudah ada dari zaman dulu Mbak Ayu, dari sebelum Indonesia merdeka gitu, zaman bahula gitu istilahnya ya Mbak. Iya. Zaman dulu itu sudah ada, pada zaman sebelum merdeka itu ada istilah adiaksa, ada diaksa gitu. Kemudian setelah itu pada zaman penjajahan Belanda pun juga sebetulnya ada Mbak. Jadi ada jaksa yang boleh mewakili negara di dalam persidangan gitu. Nah kemudian beranjak ke kemerdekaan, dalam undang-undang kejaksaan memang diberikan kewenangan kepada jaksa untuk dapat bertindak mewakili negara. Nah dalam bayangan kita jangan disampaikan negara itu hanya negara saja gitu Mbak. Tapi kita juga bisa untuk mewakili atau mendampingi, ada negara, ada pemerintah, ada BUMN, ada BUMD. Di samping itu kita juga memberikan layanan kepada masyarakat Mbak Ayu. Jadi tetap masyarakatnya bisa ikut merasakan perannya jaksa pengacara negara ini ya. Ini tidak hanya di Kejaksaan Agung, tetapi juga di seluruh kejaksaan, yaitu di Kejaksaan Tinggi dan juga di Kejaksaan Negeri gitu Mbak Ayu. Kalau Bu Maria sendiri udah berapa lama Bu? Sudah lebih dari 25 tahun Mbak. Oh, itu berarti seumuran saya ya Bu. Oh gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi karena nggak ada yang tahu kan umur saya berapa ya anggap aja segitu gitu. Nah tapi Bu Maria, kalau bicara lagi soal misalnya perannya jaksa pengacara negara, tadi kan dua berarti yang dilayani ibaratnya begitu ya. Tidak hanya negara yang dalam artian pemerintah, BUMN, BUMD, tapi juga masyarakat. Nah sejauh ini sudah dimanfaatkan belum sih dengan baik keberadaannya jaksa pengacara negara ini, baik oleh negara sendiri maupun masyarakatnya? Iya. Jadi kalau flashback lagi, kejaksaan itu khususnya bidang datun itu ada di tahun 1992 gitu Mbak. Sejak itu kebetulan saya juga sudah di situ. Jadi itu terus melayani baik kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD maupun kepada masyarakat. Kalau boleh saya sampaikan dulu menjadi pengantar adalah yang bencana kita itu ada 5. Yang pertama adalah bantuan hukum. Bantuan hukum itu diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD tadi berkaitan dengan mewakili di dalam persidangan, baik dalam negeri, luar negeri, perdata maupun tun, dan juga secara non litigasi atau di luar persidangan gitu. Yang berikutnya adalah namanya penegakan hukum, itu adalah kewenangan yang diberikan kepada kejaksaan untuk bertindak untuk kepentingan umum. Misalnya Mbak, ada suatu PT yang menghimpun dana masyarakat yang merugikan, kita boleh mohon ke pengadilan untuk menyatakan PT itu, mohon dinyatakan PT itu dibubarkan atau PT itu pailit gitu. Kemudian itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini yang sekarang sedang banyak diberikan layanan karena berkaitan dengan pencegahan Mbak. Jadi selain melakukan bantuan hukum ketika sudah ada masalah, kejaksaan juga dapat memberikan layanan untuk mencegah terjadinya masalah, memitigasi risiko gitu Mbak Ayu. Termasuk korupsi begitu ya Bu? Iya, termasuk mendampingi suatu kegiatan, memberikan masukan dari sisi yuridis supaya nantinya tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan. Berarti gitu. Terasa sekali perannya pada saat misalnya pandemi ini kan banyak kementerian, lembaga itu yang harus merubah kan apa namanya anggaran mereka, rencana keuangan mereka. Nah biasanya takut tuh Bu, ya kan kepala daerah apa takut tuh karena takutnya nanti berujung jadi tuduhan korupsi misalnya begitu. Nah disitulah misalnya jaksa pengacara negara itu berperan begitu. Iya nanti boleh kita diskusikan. Jadi apalagi dalam masa COVID dan PEN ini kan pemerintah di dalam memenuhi semua kebutuhan di dalam rangka era COVID ini kan harus sangat cepat. Nah itu juga beberapa hal kita dampingi, kita berikan kajian gitu. Tadi ketiga, kemudian yang keempat adalah
namanya tindakan hukum lain, di mana kejaksaan dapat bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang ada. Ya, kemudian yang kelima ini tadi yang ke masyarakat, Mbak. Iya. Nah, kita tidak hanya melayani atau memberikan services kepada negara, pemerintah, BUMN, tapi juga kepada masyarakat, yaitu namanya pelayanan hukum, Mbak. Oke. Nah, pelayanan hukum ini bisa diakses oleh Bapak dan Ibu. Ada beberapa daerah termasuk juga Kejaksaan Agung yang sudah mempunyai website yang ada pelayanan hukumnya. Jadi kan kalau sekarang COVID tidak harus datang ke Kejaksaan Negeri, tidak harus datang ke Kejaksaan Tinggi, tidak harus ke Kejaksaan Agung, tapi bisa melalui website. Kalau ada permasalahan yuridis yang berkaitan dengan perdata dan tun dapat disampaikan, dan nanti ada tim kami yang setiap hari sudah ada yang kita standby-kan untuk menjawab melalui online. Ada beberapa daerah misalnya kalau yang sudah jalan itu ada di Banten, ada di Gorontalo, dan ada di beberapa tempat yang lain, baik Kejati maupun Kejari itu ada, Mbak. Jadi selain menyurat, datang, bisa juga melalui online. Dan itu nggak ada misalnya begini, oh kasus yang bisa dikonsultasikan itu hanya kasus yang misalnya kalau bicara soal nilai tuh nilainya sekian gitu, nggak ada ya Bu ya, bebas semua? Tidak ada. Dan itu juga kita tidak pernah mengambil biaya apapun ketika masyarakat untuk menanyakan sesuatu berkaitan perdata dan tun yang mereka alami. Baik, Bu Maria, sebelum lanjut lagi, saya juga mau mengundang Anda pendengar ya, jangan lupa seperti biasa bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa. Kali ini Anda bisa hubungi kami langsung di 021-384-4545. Jadi sekali lagi line telepon yang bisa Anda hubungi 021-384-4545 atau di nomor 021-352-3172, 021-352-3172, WhatsApp di 081-399-399, 8-nya 3 kali, 081-399-399-888. Jadi kami hari ini sedang membahas mengenal jaksa pengacara negara. Jadi ini adalah kewenangan jaksa dalam perspektif yang berbeda. Maria sudah menjelaskan 5 peran ya Bu, jaksa pengacara negara. Salah ada layanan hukum yang ini memang ditujukan kepada masyarakat. Tapi saya tanya lagi Bu kepada masyarakat nih. Kita sebelum terima juga panel, saya lebih banyak mau Bu Maria, Direktur Pertimbangan ya Bu ya, pertimbangan hukum lebih banyak. Nah kalau yang sekarang ini kan banyak, kalau Bu Maria yang sering Bu Maria temui begitu, apa yang biasanya pertimbangan apa yang biasanya begitu, biasanya masih ditekan, yang biasanya bikin bingung itu biasanya. Ya kalau dari negara dan pemerintah ya, kalau dari negara tentu yang dibantu adalah berkaitan dengan isu hukum akan melakukan suatu atau merubah suatu bagaimana agar itu sesuai peraturan, agar itu tidak ada resiko merugikan keuangan negara. Biasanya seperti itu, intinya seperti itu. Kalau kepada masyarakat macam-macam, Mbak, ada yang berkaitan dengan hak pribadi masyarakat, ada yang berkaitan dengan sengketa mereka dengan pihak yang lain gitu. Oh, masyarakat juga? Ya, tetapi yang bisa kita berikan saja. Kami tidak wakili, kemudian sudah untuk mewakili persidangan tidak bisa, hanya memberikan saja. Advice saja untuk masyarakat begitu ya Bu Maria ya. Iya. Tapi ada nggak Bu yang misalnya minta pertimbangan hukum nih, tapi terus lalu menemukan nih minta pertimbangan kan supaya misalnya gini, pada saat mereka merubah kegiatan ini tidak berujung pada dugaan korupsi. Padahal ya memang ada rencana nih mau melakukan kecurangan gitu. Pernah ketemu itu nggak Bu? Iya, jadi kalau di intern kami kan memang sudah ada namanya standar operation procedure. Jadi kita akan melihat hal seperti itu dan kemudian di intern akan di judgment bagaimana tindakan selanjutnya dari kita gitu. Oh gitu ya Bu ya. Tapi yang jelas ketika kami memberikan layanan kami terikat sama seperti dengan pengacara yang lain. Jadi apa yang disampaikan ke kita itu adalah suatu kerahasiaan antara si pemohon dengan kejaksaan. Oke. Gitu, Mbak Ayu. Baik Bu Maria, sudah ada 2 pendengar yang akan bergabung. Saya sapa Pak Arianto dari Manado, lalu kemudian nanti Pak Udin dari Boyolali. Saya sapa Pak Arianto dulu. Selamat siang Pak Arianto. Selamat siang Bu, selamat siang Bu Maria. Silakan Pak Arianto.
Selamat siang, Jaksa Maria. Ya. Selamat Saya siang, Pak. menanyakan gini, kalau ada penetapan dari pengadilan, sebuah penetapan pengadilan yang belakangan ketahuan informasinya yang diberikan itu salah sehingga penetapannya itu sudah keluar. Gimana cara saya mengambil langkah itu? Dan kedua, apakah di Kejaksaan selalu ada biro konsultasi hukum yang bisa masyarakat datangin untuk bertanya tentang masalah hukumnya? Itu terima kasih sebelumnya. Ya, oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Arianto. Saya sapa pendengar yang Oke, berikutnya dulu. ya. Pak Udin. Selamat siang Pak Udin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin. Iya, Ibu Tata, Ibu Maria ya. Kenapa ya Bu, pengacara itu lebih ke identiknya tuh lebih membela ke kliennya itu, atau atau orang yang sedang di belanya gitu Bu, walaupun itu salah, atau pengacara itu hanya menerjemahkan apa yang disampaikan kliennya itu untuk habis itu disampaikan lagi ke hakim, atau kayak gitu definisinya Bu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Ada dua, Pak Arianto dan Pak Udin. Bu Maria silakan. Ya, selamat siang Pak Arianto. Tadi pertanyaan pertama terkait dengan penetapan pengadilan yang belakangan informasinya keliru, begitu ya Pak. Iya. Sebetulnya setiap putusan atau penetapan itu kan di dalam undang-undang itu ada suatu upaya Pak, namanya upaya hukum yang bisa dilakukan. Saya tidak bisa menyampaikan yang mana upaya hukum yang dilakukan, tapi kalau saya nanti misalnya Bapak bisa pergi ke Boyolali ya tadi ya Bu ya? Pak Arianto di Manado. Oh di Manado. Di setiap kejaksaan, menjawab pertanyaan nomor 2 dulu Pak. Di Kejaksaan Negeri itu setiap Kejaksaan Negeri ada namanya pos pelayanan hukum, di mana pos pelayanan hukum itu ada bidang datun yang melayani di situ. Biasanya di setiap kejaksaan ada yang diberikan giliran untuk melayani, dan juga ada yang standby, jadi bisa juga ke sana Pak. Tetapi intinya kalau setiap penetapan atau putusan itu di dalam peraturan itu Pak ada suatu upaya namanya upaya hukum. Jadi harus kami membaca dulu secara spesifik upaya apa penetapan itu, kemudian upaya apa yang dapat dilakukan. Seperti misalnya saya contohkan kalau putusan gitu Pak. Kalau putusan kan ada juga yang bisa mengajukan yang lebih tinggi lagi namanya banding. Ada lagi juga yang bisa mengajukan kasasi. Penetapan juga begitu. Jadi penetapan pun kita juga bisa melihat dalam peraturannya apakah pihak yang menerima penetapan itu dapat mengajukan upaya hukum. Tapi harus dibaca kasusnya masing-masing gitu Pak. Jadi kami nanti kalau Bapak berkenan bisa pergi ke kejaksaan dan ada teman-teman yang siap untuk melakukan pelayanan dan memberikan masukan kepada Bapak. Begitu Pak Arianto. Sedangkan tadi yang kedua adalah Pak Udin. Pak Udin. Pak Udin yang dari Boyolali. Terkenal sotonya Bu di sana Bu. Jadi Pak Udin, Pak, pengacara itu memang diminta untuk mewakili di persidangan begitu Pak, karena kan tidak semua pihak itu biasa untuk melakukan kegiatan bersidang, bertemu dengan pihak lawan, bertemu dengan hakim gitu Pak. Jadi memang pengacara itu bertindak untuk dan atas nama pihak yang meminta mereka. Dalam arti ketika kalau Bapak misalnya menunjuk seorang pengacara berarti dia bertindak atas nama Bapak. Tentu yang pertama sangat diperhatikan adalah kepentingan Bapak. Baru kemudian akan memikirkan hal yang lain. Begitu Pak. Ya, jadi mungkin itu tadi kalau bisa kami masukkan. Kepikirannya masyarakat kan gitu, pengacara itu meskipun ibaratnya kliennya atau pihak yang yang dibela itu salah, tetap dibela
mati-matian tuh begitu Bu Maria. Padahal semua pasti sudah ada ininya ya, Iya, sudah ada tuntunannya begitu ya Bu. Iya, iya. Nah ini Bu, kita bicara soal sekarang nih layanan hukum ke Oke, masyarakat. Tadi iya. kan karena sudah disinggung juga oleh Pak Arianto ya di Manado. Tadi kan Bu Maria juga sudah sampaikan bahwa layanan hukum yang bisa diberikan itu seperti semacam konsultasi begitu. Iya, Kalau ada konsultasi masyarakat saja. yang mungkin Ada terkena permasalahan, permasalahan iya. hukum Iya, begitu ya iya. Bu Maria. Nah beberapa waktu yang lalu ini kan kita juga mendengar banyak misalnya masyarakat yang kemudian terkena kasus hukum itu karena misalnya kepemilikan aset ya, entah itu kemudian kendaraan, entah itu mungkin properti dan lain-lain, Iya, banyak iya, nih Bu gitu. iya. Nah kalau misalnya kasus-kasus seperti ini biasanya advice yang diberikan apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa Bu? Ya, kalau mau melakukan suatu perbuatan hukum berkaitan dengan transaksi, tentu yang harus kita perhatikan yang pertama Mbak Ayu dan Bapak dan Ibu adalah objeknya. Yang kita transaksikan apa? Misalnya tanah. Tanah itu berarti harus dicek sebelum transaksi, itu milik siapa, apakah milik orang itu, apakah diagunkan ke bank misalnya. Kemudian kalau misalnya kendaraan juga harus dicek apakah itu kendaraannya orang itu atau apakah mana tahu masih ada di leasing sebetulnya. Ternyata dia hanya memegang leasing sementara itu masih ada hubungan dengan leasing. Berarti kan tidak full sebagai pemilik, itu dari sisi objek. Kemudian dari sisi subjek tentu kita harus melihat yang bertemu dengan kita dan mau bertransaksi itu ini orang yang berhak atau tidak. Itu kan Mbak. Mana tahu bukan yang punya tapi menawarkan tanahnya seperti itu Mbak. Kemudian yang ketiga tentu kita harus melihat caranya bertransaksi. Yang transaksinya apa? Tentu kita harus melihat caranya bertransaksi. Kalau itu adalah tanah, bagaimana harus bertransaksi? Oh, jual belinya hanya pakai surat saja. Oh, harus ke notaris dan lain-lain. Itu namanya cara bertransaksi. Kalau misalnya belinya mobil, bagaimana? Gitu. Jadi untuk prinsip kehati-hatian, tentu tiga-tiganya harus diperhatikan ya. Iya, gitu. Baik, sekali lagi kami ajak Anda ya. Kami undang untuk Anda yang ingin bergabung untuk berinteraksi secara langsung silakan 021384 4545 atau di 0213523172. Jadi sekali lagi line teleponnya 021384 4545 atau 0213523172. Nah, ini masyarakat banyak tidak Bu yang sudah memanfaatkan layanan-layanan hukum disiapkan oleh kejaksaan begitu? Iya, banyak yuk. Jadi daerah melaporkan juga kegiatan itu dengan menulis, kemudian nanti juga kita akan membalasnya. Kemudian ada yang juga melakukan melalui online nih bagi kejaksaan yang sudah mempunyai aplikasi, tapi belum semua, tapi sebagian besar sudah ada. Kemudian ada juga yang kalau di daerah yang datang langsung, menang kemudian diberikan gitu. Jadi masyarakat sudah mulai tahu lah ya bahwa pada saat mereka misalnya pertimbangan-pertimbangan hukum itu harus kemana gitu ya. Masih menyebutnya hukum Mbak Ayu. Oke begitu. Baik Bu Maria masih akan lanjutkan lagi. Untuk Anda pendengar kami juga masih ajak Anda, kami undang Anda untuk bergabung ya nanti di line telepon 0213844545 atau di nomor 0213523172 atau kirimkan saja melalui WhatsApp di 0813993998-nya 3 kali. Saya akan kembali lagi dalam dialog Jaksa Menyapa setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 Detik. Be Young.
RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo. ...70.066 atlet dari 34 provinsi berlaga menjadi yang terbaik. 37 cabang olahraga dipertandingkan di arena Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Bumi Cenderawasih, Papua. Sudah sangat bagus karena kami sudah masuk di tahap persiapan khusus. Jangan naik gara-gara seniornya. Tadi salah satunya layanan ke masyarakat sudah kita bahas, pertimbangan hukum juga kita bahas. Nah, tambahan Bu yang untuk yang pertimbangan hukum itu tadi, Nah, ada nggak yang misalnya kalau sekarang nih pada saat Ibu memberikan pertimbangan hukum itu kendala-kendala yang dijumpai atau ditemui itu apa aja biasanya Bu? Kendala secara makro sih tidak ada ya Mbak Ayu, karena ini kan memang atas keinginan dari pemohon gitu ya. Dan yang biasanya jadi kendala adalah perlu waktu yang sangat cepat, karena seperti sekarang yang kita alami saat ini adalah dalam masa pandemi semua kegiatan harus dilakukan dengan cepat. Apa yang harus kita berikan juga tentu tidak sesuai dengan SOP biasanya, harus diberikan juga dengan cepat karena memang kebutuhan sangat mendesak untuk melakukan sesuatu, dan ketika akan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat itu menghilangkan kekhawatiran dari misalnya badan atau pejabat tun ketika melakukan suatu kebijakan, menghilangkan kekhawatiran BUMD seperti itu, sehingga kemudian kita juga harus bergerak cepat untuk memberikan masukan atau pertimbangan hukum dalam bentuk legal opinion atau mendampingi kegiatan dengan speed yang berbeda dengan biasanya. Itu semua kegiatannya mendapat pendampingan dari ya, itu tergantung dari permintaan. Ya, kalau ada permohonan tentu kita akan memberikan. Apalagi dalam era untuk COVID ini kita banyak mendampingi kegiatan baik di Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Mbak Ayu. Iya. Antara lain juga termasuk juga dalam program pemulihan ekonomi nasional ini, Mbak Ayu. Itu apa saja sih Bu biasanya yang paling banyak diminta begitu untuk didampingi? Ya, kalau saat ini kan berkaitan dengan PEN ini ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk pinjaman dan lain kepada Pemda yang disalurkan baik oleh pemerintah sendiri maupun disalurkan melalui suatu BUMN yang ditunjuk. Nah, kita mendampingi dalam ketika BUMN yang ditunjuk menerima Setahun lebih kita berjibaku dengan pandemi COVID-19. Saatnya kita bahu-membahu. ...70.066 atlet dari 34 provinsi berlaga menjadi yang terbaik. 37 cabang olahraga dipertandingkan di arena Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Bumi Cenderawasih, Papua. Sudah sangat bagus karena kami sudah masuk di tahap persiapan khusus. Jangan naik gara-gara seniornya pensiun atau senior nggak main, tapi naik karena ngalahin senior. Mereka sedang ini atlet PON Papua yang sekarang mereka sudah menggunakan venue ini. Catat tanggalnya 2 hingga 15 Oktober 2021. Ya, yang penting
memberikan prestasi aja lah buat NTB gitu kan. Soalnya kan baru pertama kali ikut PON dan kami sudah melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin. Berita terkini seputar Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 bisa Anda dengarkan di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Duta PON Boas Solosa. PON ini sangat berarti ya, karena sampai hari ini banyak orang yang bisa mengenal saya mulai awal karir saya sebagai pemain sepak bola dan terkenal pada saat itu PON 16 di Palembang, dan waktu itu saya juga bersama tim PON juara bersama dengan Jawa Timur, dan akhirnya di situ saya mulai dipanggil ke tim nasional. Akhirnya disitulah mulai karir saya naik. Dan Ari Susanti Rahayu, atlet panjat tebing. Kalau di PON yang pastinya insya Allah kalau saya yang menampilkan yang terbaik aja untuk PON saya besok. Pasti dong, kayaknya setiap manusia, setiap atlet menginginkan medali emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Papua Lukas NMB. Sebuah stasiun mega terbesar kedua di Indonesia telah berdiri berstandar internasional pun telah hadir di Papua. Hal ini dapat semakin memberikan motivasi kepada kita semua atlet untuk lebih bersemangat lagi dalam mengikuti kegiatan PON 20 tahun 2021 di Papua nanti. Karena PON bukan hanya tentang kemenangan, PON adalah tentang persatuan dan persaudaraan. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman. Saya mengharapkan keberhasilan PON Papua ini melahirkan atlet-atlet masa depan kita. Karena apa? Kita bercita-cita, kita berharap kita bisa memenangkan bidding untuk tahun 2032. Kita menjadi tuan rumah dari Olimpiade. Saya juga berharap setelah PON ini nanti, Papua menjadi sentra pembinaan atlet berprestasi di Indonesia Timur. Karena fasilitas yang dibangun luar biasa. Mari kita bersama menjadikan PON Papua ini sebagai masa kebangkitan bangsa Indonesia. Dan saya yakin dengan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, PON Papua akan berhasil. Ya, dan pendengar, kami masih berusaha untuk terhubung kembali dengan tim yang ada di ruang media center kantor Kejaksaan Republik Indonesia dalam dialog Jaksa Menyapa di edisi hari Kamis tanggal 30 September 2021. Nah, untuk Anda yang mempunyai pertanyaan bisa langsung Anda sampaikan di WhatsApp kami di 081 399 399 888. Sembari kami menunggu kembali ya untuk terhubung dengan rekan saya, ada Puspita Ayu di sana. Terkait tema kita di hari ini terkait mengenal jaksa pengacara negara, kewenangan jaksa dalam perspektif yang berbeda. Nah, bersama dengan narasumbernya adalah B. Maria Erna Elastiani SHMH selaku Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha. Informasi untuk Anda bahwasanya dialog Jaksa Menyapa ini merupakan kerjasama dari Pusat Pemberitaan LPP RRI bersama dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali.
Ya, ternyata kami masih belum bisa terhubung ya dengan tim saya yang ada di ruang media center kantor Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta Selatan dalam dialog Jaksa Menyapa. Untuk line telepon ini masih kami buka pendengar, silakan Anda bisa sampaikan terlebih dahulu ya pertanyaan Anda dalam tema mengenal jaksa pengacara negara, kewenangan jaksa dalam perspektif yang berbeda. Dan bersama dengan narasumbernya adalah B. Maria Erna Elastiani SHMH selaku Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha. Catatan penting hari ini. Gerakan 30 hukum begitu ya Bu, bisa langsung entah lewat online atau offline. Ya, kalau online tidak semuanya, Mbak Ayu, belum semuanya. Ini menuju ke digitalisasi, didorong untuk semuanya mempunyai, tapi belum semuanya punya. Beberapa daerah sudah punya, terutama yang Kejaksaan Tinggi sudah punya, dan itu bisa dimanfaatkan. Iya, Bu, masyarakat yang masih belum paham misalnya bahwa mereka bisa mendapatkan layanan hukum ini, gitu, bisa konsultasi dan sebagainya. Itu sosialisasinya ke masyarakat seperti apa yang sudah dilakukan sejauh ini, Bu? Iya, sosialisasi tentu kita melalui media ada, dan bahkan teman-teman itu sudah ada yang lebih proaktif lagi, ada yang mobil Bu, mobil berkeliling gitu, ada mobil misalnya ada teman-teman kejaksaan, saya lupa tapi di Jakarta ada yang satu mobil itu mereka memberikan nama mobil pelayanan hukum. Jadi sometimes dia kadang-kadang dia di daerah sini gitu. Pernah juga ada yang masuk ke mall, pernah ada yang di daerah yang bukan di mall, di daerah yang padat gitu. Itu teman-teman standby misalnya 1 hari pada biasanya weekend dan kemudian dibuka untuk dapat layanan di situ. Ada yang sampai seperti itu melakukannya. Ada juga yang biasa yaitu di kantor. Ada juga yang online itu tadi saya sampaikan. Ya. Jadi sudah banyak yang disosialisasikan, Bu. Jadi ada yang bahkan sampai layanannya mobil. tuh mobile gitu ya, iya. Mobile. Jadi dari mobil. Khusus layanan hukum tuh ada beberapa kejaksaan yang melakukan itu. Ininya masyarakat, tanggapannya masyarakat sejauh ini gimana sih, Bu? Kalau dari laporan bulanan namanya ya Mbak, jadi setiap kejaksaan negeri wajib melaporkan ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, itu ada setiap bulan itu pasti ada kegiatan masyarakat yang datang untuk minta diberikan pencerahan lah soal yuridis gitu. Oke, baik. Jadi itu maksudnya masyarakat tuh bahkan kalau mereka mau tahu ini bisa nggak sih ya dikonsultasikan, itu juga bisa ditanyain kan ya Bu ya? Bisa, apalagi kalau sudah ada online sekarang kan memakai HP juga bisa. Ada beberapa daerah yang sudah bisa dijangkau pohon pertanyaan itu, permintaan pertanyaan itu dengan HP, dengan beberapa aplikasi yang sudah gak usah pergi jauh-jauh, gak usah harus pergi ke kejaksaan gitu, bisa pakai HP. Jadi untuk Anda pendengar yang sekali lagi masih ingin bertanya ya silakan 0213844545 atau 0213523172. Saya masih akan kembali lagi berbincang bersama Ibu Maria Erna Elastiani, Direktur Pertum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Jaksa Menyapa. Tapi saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti informasi yang satu ini. Kilas Berita. 2 SMP di Kota Tangerang yang di-stop atau dihentikan kegiatan PTM yang baru digelar selama 1 bulan. Pasalnya terdapat murid yang positif terpapar COVID-19 hasil dari tracing tes PCR oleh Dinas Kesehatan setempat. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Program yang sedang Anda dengarkan ini disiarkan Pro 3 RRI, Radio Berita Berjaringan Nasional dalam sesi Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa.
Pro 3 RRI, Anda masih menyimak Dialog Jaksa Menyapa. Kali ini kita membahas mengenai jaksa pengacara negara. Jadi kewenangan jaksa dalam perspektif yang berbeda. Saya tengah berbincang bersama dengan Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Ibu B. Maria Erna Elastiani SHMH. Bu Maria, kalau jadi jaksa pengacara negara tuh yang paling seru pada saat menangani kasus apa, Bu? Kalau saya pribadi semuanya seru, Bu. Seru ya. Seru. Soalnya kan yang paling seksi itu kalau di masyarakat kalau kasus-kasusnya kasus pidana, kasus korupsi. Kalau kasus perdata nih orang ngehnya kayaknya cuman kasus waris lah, gitu ya. Maksudnya. Nah, itu apa Bu pengalamannya selama ini? Karena ketika kita menangani suatu perkara, Mbak Ayu, kan kaitannya berbeda-beda. Teman-teman, namanya kami menyebutnya jaksa pengacara negara, itu disingkat supaya nggak panjang JPN gitu, Mbak Ayu. Jadi kalau teman-teman ini menangani suatu perkara, kan harus spesifik mempelajari. Kalau hari ini berkaitan dengan lingkungan hidup, kita belajar secara spesifik lingkungan hidup. Besok mau memberi advis tentang bantuan sosial, kita harus belajar mengenai bantuan sosial. Besok kita timnya terkait dengan pembuatan peraturan mengenai COVID, harus belajar tentang itu gitu. Jadi semuanya seru dan totalitas harus kita laksanakan karena kita punya moto 3, Mbak. Moto kita itu adalah quality, integrity, dan novice. Jadi quality itu ke teman-teman semua kami yang melaksanakan itu harus menjamin kualitas yang produk kami ini itu mempunyai suatu kualitas yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian integrity itu adalah menjamin pelayanan kami profesional gitu. Jadi berintegritas, mengutamakan kepentingan yang terbaik dari pemangku kepentingan. Kemudian mencegah konflik of interest gitu. Dan kemudian tidak ada biaya untuk kaminya gitu, kami. Free gitu. ya Bu? Free ya. Free ya Bu. Tapi Bu Maria nggak free dong ya, kan tetap ada bayarannya ya. Enggak lah. Bu Maria, tapi ini yang seru juga adalah saat melakukan tindakan hukum lain kan jadi mediator tuh Bu. Mediator, Nah ini yang bermasalah kan kalau misalnya yang dibantu biasanya negara, berarti yang bermasalah negara juga atau masa dengan siapa gitu. Jadi mediasinya antara siapa dengan siapa Bu? Jadi salah satu fungsi atau tugas kejaksaan itu adalah sebagai mediator. Untuk selama ini sampai dengan saat ini mediator itu berfungsi untuk menyelesaikan dispute antara bisa unsur negara pemerintah kementerian gitu dengan misalnya dengan BUMN, dengan BUMD atau antara BUMN dengan BUMN gitu. Jadi bisa jadi ada dispute keperdataan yang mau dicari penyelesaiannya. Kita bisa sebagai mediator untuk mencari solusi yang win-win dua-duanya dan satu lagi tentu kalau di kita hal itu pasti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi walaupun win-win tapi tidak ada peraturan yang dilanggar dan kedepannya tidak sampai ada kerugian negara dalam hal ini. Gitu. Itu biasanya maksudnya ada permasalahan itu karena apa Bu? Bisa karena dispute mengenai perjanjian, bisa mengenai suatu hak terhadap misalnya tanah dan lain-lain gitu. Jadi itu yang kemudian dimediasi. Untuk dicari penyelesaiannya. Oke, berarti kalau tadi kita udah bicara soal mediasinya udah, pencegahan hukumnya udah. Nah ini penegakan hukumnya Bu. Bedanya dengan misalnya jaksa yang biasanya berarti? Jadi penegakan hukum itu sebetulnya kalau artinya yang luas kan sangat luas. Tapi ini ada yang arti yang didatun. Penegakan hukum itu yang saya sampaikan tadi misalnya kita diberikan suatu kewenangan oleh undang-undang bahwa kita boleh melakukan sesuatu behave on kepentingan umum. Jadi misalnya itu tadi yang saya contohkan, ada PT yang menghimpun dana masyarakat. Gitu. Kemudian masyarakat dirugikan kan? Jadi apa yang bisa dilakukan? Kita boleh memohon kepada pengadilan untuk PT itu dibubarkan. Nanti kalau sudah dibubarkan kan asetnya kemudian akan dibereskan. Nah ada hak-hak masyarakat yang dirugikan tadi di situ. Jadi dia mendapatkan haknya. Atau dimohonkan pilot juga bisa Bu. Ketika itu kita juga mohon agar PT itu dinyatakan pilot kan pengadilan Bu Ayu. Mbak Ayu. Jadi kita memohon untuk kepentingan umum. Nanti kalau sudah dinyatakan pilot kan ada kuratornya yang akan melihat
membagi hartanya PT itu, di mana masyarakat tadi yang misalnya sudah memasukkan harta ke situ, ada bagian mereka dihitung dengan persentase tertentu lah gitu ya. Oke, baik. Gitu, Mbak. Bu Maria ditahan dulu di situ karena ada Pak Yusuf di Gorontalo. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf. Seperti tadi yang dijelaskan, bila hanya antara instansi atau satu lembaga dengan lembaga yang lain yang saling menggugat, ini kan perdata. Jaksa pengacara tentang perdata. Apakah rakyat biasa bisa menggugat kepada satu lembaga karena rakyat ini mungkin dirugikan oleh lembaga tersebut, dan apakah tidak dibayar kepada jaksa pengacara negara ini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, apakah masyarakat bisa menggugat lembaga? Ini yang digugat lembaga nih Bu, gitu kan? Gimana Bu? Iya. Selamat siang Pak Yusuf dari Gorontalo. Jadi kalau dari sisi yuridis Pak, pada prinsipnya kan semua yang merasa dirugikan kepentingannya baik perdata maupun kepentingannya secara tun itu akan dapat mengajukan gugatan. Tapi bagaimana, apakah gugatan itu akan diterima atau tidak, pengadilan yang akan melihatnya, memeriksa dan mengadilinya. Nah, terkait dengan JPN atau jaksa, apakah jaksa bisa mewakili masyarakat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan? Iya. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, kalau mewakili tidak bisa Pak Yusuf, tapi kami hanya kalau misalnya ada permasalahan bisa memberikan advice. Oh ternyata hak Bapak itu seperti ini, misalnya seperti itu bisa ditanya, tetapi untuk kemudian menggugat ke pengadilan tidak bisa dilakukan. Jadi itu bisa dilakukan sendiri atau dibantu oleh pengacara. Iya. Ya, jadi kita untuk di pengadilan hanya memang mewakili negara, pemerintah dan BUMN dan BUMD gitu. Iya. Jadi masyarakat bisa meminta pertimbangannya, begitu meminta nasihatnya, sarannya gitu Pak. Gitu. Tapi diwakili ke pengadilan tidak bisa Pak. Jadi itu untuk memastikan misalnya langkah apa yang sebaiknya diambil begitu ya Bu Maria ya. Iya, atau sebetulnya hak Bapak dalam perkara tersebut itu seperti apa gitu tuh bisa, tetapi untuk mewakili ke pengadilannya tidak bisa. Oke, itu dia jawabannya Pak Yusuf ya, mudah-mudahan menjawab. Nah, sekali lagi Bu Maria, kalau ada yang masyarakat ingin tahu lebih banyak lagi soal acara negara, mungkin ada website atau informasinya bisa didapat di mana? Kita punya Twitter, kita juga punya, saya lengkapnya lupa tapi Jamdatun gitu. Ada Twitter, ada Facebook, ada juga satu lagi apa? Instagram, dan juga ada websitenya. Websitenya juga ada. Mungkin dicari Jamdatun gitu nanti akan keluar ada websitenya. Di situ juga khusus untuk Kejaksaan Agung juga ada itu khusus untuk pelayanan hukumnya. Jadi bisa memasukkan pertanyaan sekalian langsung di situ, Mbak. Oke, jadi ada websitenya begitu ya, ada media-media sosialnya. Itu bisa ditanya ke adminnya ya, Bu. Kalau dan di setiap websitenya juga termasuk di dalamnya website Datun. Maksudnya itu punya sendiri juga. Punya sendiri ya. Jadi tidak perlu kalau misalnya kayak tadi Pak Gorontalo atau mungkin Pak Arianto di Manado nggak perlu datang ke Jakarta. Tidak perlu, bisa membuka websitenya dari Manado atau di Gorontalo gitu ada sendiri Pak. Nanti akan diarahkan misalnya harus datangnya ke pengadilan atau ke pengadilan tinggi atau dari situ kan pasti akan didetailkan pertanyaannya Mbak sehingga bisa diberikan advice. Nah oke, jadi digunakan saja ya karena kita juga sudah mau selesai nih Bu Maria ya ngobrol-ngobrolnya siang hari ini. Bicara lagi soal peran-peran jaksa pengacara negara. Ini kalau tadi kan kita sudah sampaikan satu persatu. Berarti kalau misalnya yang sejauh ini begitu, yang lebih banyak dioptimalkan perannya di jaksa pengacara negara itu lebih ke preventifnya atau ininya Bu, penanganannya perkara? Iya. Sesuai politik hukum saat ini kan lebih ke preventif. Jadi kalau yang sekarang perkembangannya
naiknya di pertimbangan hukum. Ya, tetapi kalau dari sisi jumlah memang masih banyak bantuan hukumnya. Tetapi kalau dari sisi grafik itu kita lihat itu kalau pertimbangan hukum makin naik gitu, naiknya signifikan. Bankom juga tidak berkurang, tetapi artinya dalam sisi jumlah kenaikan signifikan di pertimbangan hukum karena memang saat ini yang dibutuhkan lebih banyak kepada memitigasi resiko dan juga mediasi gitu. Itu lebih naik yang signifikan itu memperlihatkan bahwa sudah mulai pada melek hukum atau gimana sih Bu? Naik signifikan satu adalah mungkin terkait sosialisasi kita. Yang kedua memang terkait dengan kondisi saat ini ya Mbak Ayu, dan kan memang saat ini dalam kondisi pandemi ini semuanya harus bergerak dengan cepat. Banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan. Jadi permintaan mempertimbangkan hukumnya makin meningkat. Biasanya akhir tahun nih, akhir tahun ini kan suka gitu ya, udah akhir tahun banyak kegiatan, biasanya instansi atau mungkin kementerian lembaga begitu ya, BUMN, mungkin mereka menghabiskan anggaran nih sebelum akhir tahun. Nah ini kan potensinya biasanya besar nih Bu. Ini sudah juga dipetakan nggak sih, itu ada peta-peta yang semacam itu nggak yang dipunya begitu? Berarti ini waktu-waktu yang peak season nih. Ada Bu, Kalau selama ini sih untuk peak season ada, tetapi sekarang lebih kepada bagaimana kita teman-teman juga di daerah terkait dengan COVID-19 ini, kegiatan yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kita memberikan kontribusi kita yang terbesar, yang terbaik untuk mensukseskan semuanya gitu Mbak. Itu pemulihan ekonomi nasional, termasuk juga di dalamnya misalnya program vaksinasi. Ya, jadi teman-teman ini juga mengikuti atau dilibatkan gitu dalam pembentukan peraturan mengenai vaksinasi, bagaimana memasukkan ke Indonesia, kemudian bagaimana menyebarkan kepada masyarakat dan lain-lain. Beberapa instansi dilibatkan termasuk juga Kejaksaan dalam hal ini. Oke, berarti memang perannya jaksa pengacara negara itu mendampingi agar tidak sampai ada yang melingsih, kalau orang Jawa bilang gitu kalau ya. Supaya salah jalur. Gampangnya itu Mbak, ada yang naik becak, kita naik sepeda di sebelahnya gitu. Jadi supaya melihat becaknya lurus atau tidak. Oke, baik Bu Maria, terima kasih Bu Maria sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di siang hari ini. Ini mudah-mudahan masyarakat dengan dialog kita siang ini mereka tahu bahwa ada satu layanan yang diberikan oleh kejaksaan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Sekali lagi itu adalah layanan hukum ya, pendengar. Jadi kalau Anda butuh konsultasi, butuh saran, masukan begitu, ini bisa dimanfaatkan di setiap daerah. Ya, sandi Kejaksaan Negeri ada semua. Ada semua. Jari ada. Jadi tidak hanya ada di pusat, tapi di daerah juga sudah ada. Jangan lupa kalau Anda layanannya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 3 RRI. Saya Puspita Ayu pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di Jaksa Menyapa edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa.